Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tafsir Nusantara serta coraknya. Yang kali ini kesempatan saya untuk menjelaskan mengenai tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa dan juga karya Prof. Quraish Shihab yang berjudul Tafsir Al-Misbah. Tafsir Nusantara. Sebagai wacana Tuhan, kitab suci tidak dapat ditiru, diubah, dipalsukan, dan digugat keabsahannya. Premis ini tidak berlaku bagi pemahaman manusia atas pemahaman manusia terus berkembang, menyesuaikan teks dengan konteks sesuai dengan waktu dan tempat di saat manusia itu hidup. Mungkin kita pernah mendengar istilah mengenai perbedaan antara wahyu Tuhan dan perwujudan duniawinya. Kedua hal itu, jika ditatap dengan mata telanjang, mungkin saja dapat kita simpulkan berbeda. Al-Quran sejatinya adalah pedoman kehidupan. Di dalamnya berisi nilai-nilai mengenai keyakinan, peribadatan, moral, etika kepada sesama yang lain. Al-Quran sengaja dibuat seglobal mungkin agar manusia dapat menginterpretasikan maknanya sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang menjadi realisasi atas pensifatan Al-Quran yang berbunyi soleh likulli zaman wa makan. Tafsiran demi tafsiran baru muncul. Hal itu tercipta bukan untuk saling berdebat satu sama lain, akan tetapi untuk saling menyempurnakan dan membuktikan eksistensi kitab suci sebagai pedoman yang dapat mengatasi segala tempat dan waktu. Selanjutnya, saya memberikan pendahuluan atas presentasi saya dengan tafsir tahlili, sebab kedua tafsir yang akan saya jelaskan ini keduanya memakai metode tahlili, yaitu metode penafsiran dengan mengungkap semua makna ayat Al-Quran yang urutannya sesuai dengan urutan mushaf, yaitu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan penafsirannya atau penjelasan makna-makna ayat tersebut dapat berupa penyampaian makna atas setiap kata, makna dari susunan kalimat, penjelasan mengenai asbabun nuzul, serta segala keterangan yang dikutip dari nabi, sahabat, tabi'in maupun dari ijtihad sang mufassir. Jadi ada aspek kebahasaan yang paling utama, kemudian nanti biasanya di tafsir itu ada aujuh al-qiraah, selanjutnya nanti ada tafsir secara khusus dan secara umumnya. Masuk ke pembahasan tafsir Al-Ibriz. Tafsir Al-Ibriz adalah salah satu tafsir berbahasa Jawa yang ditulis oleh Kiai Haji Bismi Mustafa. Pemilihan bahasa Jawa sebagai bahasa penafsirannya memiliki latar belakang yang sangat berkaitan erat dengan tujuan Kiai Bisri dalam menyampaikan tafsirnya. Tafsir Al-Ibriz ini dijadikan bahan ajar di setiap pengajian-pengajian yang beliau adakan di daerah Rembang. Mestinya tafsir sebagai bahan ajar tersebut disesuaikan dengan kemampuan orang yang diajari untuk dapat memahaminya. Kiai Bisri menyesuaikan itu semua dalam tafsirnya sehingga pembumian kalam langit di tanah Jawa dapat diupayakan serta diaktualisasikan dengan tafsirnya. Mungkin salah satu latar belakang kenapa tafsir Al-Ibris ini ditulis pakai bahasa Jawa, ini seakan-akan mengimplementasikan hadis Nabi yang bermakna
berbicaralah kalian kepada manusia dengan kadar akalnya. Dan kadar akal di sini bukan berarti untuk meremehkan, tapi untuk menyesuaikan. Dan karya Al-Idris ini dengan bahasa Jawa adalah implementasi paling mudahnya atau contoh implementasi di sekitar kita. Masuk kepada pembahasan latar belakang dan biografi Kiai Bisri Mustafa. Beliau dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1914. Ada juga yang menyebutkan bahwa beliau lahir pada tahun 1915. Beliau punya nama kecil. Nama kecil beliau itu adalah Mas Hadi. Orang tua beliau bernama Kiai Haji Zainal Mustafa dan Nyai Siti Khadijah. Kiai Bisri saat masih kecil menggunakan nama Mas Hadi tersebut sampai sebelum nama tersebut diubah ketika beliau berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 1923. Di tahun 1923 ini juga ketika beliau melaksanakan haji, bapaknya yaitu Kiai Zainal Mustafa itu meninggal dunia saat perjalanan haji. Jadi beliau berangkat sekeluarga, pulangnya itu tinggal beliau, saudara-saudaranya dan ibunya. Ada yang bilang bapaknya dimakamin di Jeddah, ada yang bilang juga meninggalnya di kapal laut dan itu belum mendapati kejelasan. Kiai Bisi Mustafa memulai pendidikannya di Rembang, Jawa Tengah, tepatnya di Sekolah Jawa Ongkoloro. Pendidikannya di sekolah ini tidak sampai selesai karena perjalanan haji yang beliau laksanakan bersama keluarganya. Sepulang dari haji, Kiai Bisi Mustafa melanjutkan pendidikannya di HIS, Holland Indisch School. Pada masa itu terdapat perbedaan kasta dalam pendidikan. Sebut saja bahwa di Rembang itu ada tiga sekolah. Ada sekolah yang diperuntukkan untuk golongan atas, yaitu Europe School. Kemudian juga ada sekolah yang dikasih untuk golongan menengah, yaitu HIS ini. Dan juga yang terakhir adalah sekolah yang diperuntukkan untuk golongan rakyat biasa, yaitu Ongkoloro, Sekolah Jawa. Ketika beliau sekolah di HIS, beliau diminta oleh Kiai Khalil, koleganya, untuk pindah kembali ke Ongkoloro. Sebab HIS itu adalah sekolah milik Belanda. Jadi memang pada saat itu memunculkan banyak pertentangan ya. Kalau sekolah di sekolah orang Belanda itu nanti gimana? Atau enggak kita sekolah di sekolah yang diajarin musik itu gimana? Seperti contohnya ketika Kiai Ahmad Dahlan memulai Muhammadiyah itu kan memunculkan banyak polemik antara para kiai. Selepas beliau lulus dari Ongkoloro, Kiai Yusuf Mustafa melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Kajen. Dan pada tahun 1930, beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Kasingan di bawah asuhan Kiai Khalil. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di bawah asuhan Kiai Hashim Asy'ari. Selesai mondok di Jawa, Kiai Bisri Mustafa sempat melanjutkan pendidikannya ke kota Mekah pada tahun 1956. Di Mekah beliau tidak terlalu lama dan saat pulang beliau dinikahkan oleh anaknya Kiai Khalil tersebut. Contoh penafsiran. Kalau kita lihat dari tafsir Al-Ibris ini, beliau Kiai Bisri Mustafa itu memfokuskan untuk membuat terjemahan atas Al-Quran. Itu yang paling utama, yang di sebelah sini. Makna gandul. Ini saya sudah coba untuk berikan yang paling jelas, tapi ketika di Zoom tetap tidak bisa kebaca. Jadi atas makna gandul dari setiap ayatnya ini, tafsir Al-Ibris dapat kita katakan sebagai tafsir tahlili. Walaupun polemik ini memunculkan perdebatan juga apakah terjemahan itu adalah tafsir atau beda gitu. Jadi makna gandul yang ada di dalam tafsir Al-Ibris ini
dari awal surat Al-Fatihah sampai An-Nas ini ada. Jadi Kiai Bisi Mustafa ini menerjemahkan Al-Quran dari awal sampai akhir secara lengkap. Kemudian yang ada di sampingnya ini adalah taklik komentar beliau atas penafsiran itu. Bisa jadi tambahan knowledge, apa namanya, tambahan maklumat. Kemudian juga bisa juga menjelaskan mengenai asbabun nuzul, mengenai surat yang akan dibahas atau pembahasan ayat maupun kalimat. Dan biasanya tafsir yang seperti ini disebut sebagai tafsir bil hawamish. Selanjutnya mengenai tafsir Al-Misbah. Kita masuk ke pembahasan tafsir Al-Misbah karya Prof. Muhammad Quraish Shihab. Muhammad Quraish Shihab menyebutkan di awal tafsirnya bahwa Al-Quran ialah makdubatullah, yang berarti hidangan ilahi. Hidangan tersebut membantu manusia untuk dapat menelaah secara mendalam mengenai isi atau pokok inti agama Islam, serta penghayatan tentangnya. Hidangan tersebut juga merupakan pelita untuk manusia sebagai bekal dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan. Sama seperti mufasir lain, MKS, yaitu Muhammad Quraish Shihab, mencoba menelukan isi Al-Quran sesuai dengan konteks kehidupan masa kini. Beliau memberikan penghayatan lebih mendalam mengenai isi agama Islam melalui tafsir Al-Misbah. Sesuai dengan namanya, tafsir Al-Misbah ini diharap dapat menjadi pelita kehidupan. Al-Misbah itu kan artinya lampu, pelita. Sekaligus dapat menjadi peta untuk dapat mengarungi samudera kehidupan yang penuh dengan hiruk-pikuk permasalahannya. Dalam tafsir MGS, awalnya itu Pak Quraisy terinspirasi dari karyanya Fazlur Rahman yang berjudul Tema-tema Pokok Al-Quran. Jadi memang Fazlur Rahman itu punya satu buku, judulnya itu Tema-tema Pokok Al-Quran, itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, di pembahasan dalam bukunya itu banyak menguraikan mengenai tema-tema pokok yang mestinya dikaji secara mendalam oleh umat Islam. Karena Pak Fazlur Rahman ini punya satu gagasan mengenai ideal moral. Jadi kitab suci itu tidak hanya sebatas dibaca, tapi dicari makna atas ideal moral yang bisa diimplikasikan dalam kehidupan. Juga Pak Quraish Shihab ini terpengaruh atau terinspirasi dari karyanya Syekh Mahmud Shaltut yang berjudul Ila Al-Quranil Karim. Muhammad Quraish Shihab merasa dalam dua karya ahli ini masih banyak kekurangan yang belum dapat memuaskan dahaga para pembaca dan penelaah. Oleh karena itu, beliau berusaha meluaskan pembahasan mengenai tema pokok ini di dalam setiap surah pada Al-Quran dengan metode tahlili, yakni metode analisis mendalam serta menyeluruh dalam menghidangkan tema pokok Al-Quran. Dengan metode tahlili inilah diharapkan beliau dapat menyuguhkan kepada para pembaca pembahasan Al-Quran yang lebih komprehensif juga dengan penghayatan yang mendalam. Diharapkan juga dengan metode ini cita-cita menghidangkan tema pokok Al-Quran dapat lebih memuaskan dan isi dari tafsir ini cahayanya dapat lebih menyeruak, meluas, bermanfaat bagi umat pada masa kini serta di masa mendatang. Jadi tafsir Al-Misbah ini di satu sisi dia coraknya adalah tematik. Kenapa disebut tematik? Karena dalam tema-tema pokok Al-Quran itu dijelaskan secara komprehensif, luas, dan bahkan banyak nukilan-nukilan juga. Dan dia dibuat lebih lengkap daripada tema pokok Al-Qurannya Fazlur Rahman dan juga Ila Al-Quranil Karimnya Syekh Muhammad Shaltut. Itu karena di kitab dua itu tidak menjelaskan Al-Quran dari awal sampai akhir. Sedangkan Pak Quraisy ini membuat Al-Misbah ini dari awal sampai akhir.
Jadi dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Mengenai latar belakang pendidikan dan biografinya Prof. Dr. K. Haji Muhammad Quraish Shihab LCMA. Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Sidenreng, Rapang, Sidrap di daerah Sulawesi pada 16 Februari 1944. Muhammad Quraish Shihab adalah putra keempat dari 12 bersaudara pasangan Profesor Abdurrahman Shihab dan Asma Abu Risi. Muhammad Quraish Shihab mencintai ilmu-ilmu Al-Quran sejak kecil akibat pengaruh dan didikan ayahnya. Jadi bapaknya Pak Quraish ini yaitu Prof. Abdurrahman Shihab ini, itu beliau rektor di salah satu universitas di Sulawesi. Jadi bapaknya memang sudah mewarisin semangat intelektual kepada anaknya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Ujung Padang, ia melanjutkan pendidikannya pada tingkat menengah di Malang, yang ia lakukan sambil nyantri di pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah selama 2 tahun di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Jadi kalau kita sering lihat videonya Pak Quraish Shihab, itu di rumahnya di perpustakaannya itu ada 2 foto ulama, yang mana fotonya itu dipampang gede. Yang pertama adalah foto Habib Abdul Qadir Bil Faqih, yang kedua adalah salah satu mantan Grand Syekh Al Azhar, yaitu saya lupa namanya, Syekh siapa ya? Nanti deh saya sampaikan lagi. Jadi emang beliau tuh punya 2 guru yang menurut beliau beliau terinspirasi olehnya. Jadi sampai dipajang fotonya dan dibuat besar di perpustakaannya. Pada tahun 1958 beliau berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar. Jadi dia masuk Azhar itu nggak langsung kuliah. Jadi masuk SMA dulu. Masuk SMA 2 tahun atau setahun lalu kuliah. Dan pada tahun 1967 beliau meraih gelar LC S1 pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan Hadis. Kemudian beliau melanjutkan ke tingkat magister di fakultas yang sama dan meraih gelar master pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul Al-I'jaz At-Tashri'i lil Quranil Karim. Lalu beliau melanjutkan jenjang doktoralnya pada tahun 1980. 2 tahun berserang, Pak Quraisy ini lulus dengan disertasinya Nazmud Duror li Al-Biqai, Tahqiq wa Dirasah. Jadi kitab Nazmud Duror ini sebelum viral seperti sekarang dikaji oleh banyak orang, ini kitabnya masih berbentuk manuskrip. Jadi beliaulah salah satu orang yang menginisiasi untuk membumikan kitab Nazmud Duror dengan melakukan tahqiq wa dirasah. Tahqiq itu seperti mengedit kembali dan juga melakukan dirasah, pembahasan mendalam mengenai isi tafsir tersebut. Contoh penafsiran di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tafsiran dari tafsir Al-Misbah mengenai jilbab. Jadi memang Pak Quraisy ini punya satu apa namanya polemik yang tahun 90 atau 2000-an awal itu mencuat khususnya di permasalahan jilbab. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menafsirkan An-Nur ayat 31 dan juga Al-Ahzab ayat 59 yaitu mengenai jilbab. Ia menafsirkan bahwa maksud ayat tersebut adalah katakanlah kepada wanita-wanita mukminah,
Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Janganlah mereka menampakkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki, kecuali yang biasanya nampak darinya, atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan. Selanjutnya, karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka. Muhammad Quraisyihab lalu mengutip pendapat para ahli. Yang pertama adalah Al-Biqai karena beliau sudah sangat menguasai tafsir Nazmud Durar ini karena itu pembahasan disertasinya. Al-Biqai menyampaikan mengenai jilbab bahwa menurut para ulama, jilbab itu ada yang ngartiin sebagai baju longgar. Kemudian ada juga yang mengartikannya sebagai kerudung penutup kepala. Dan juga ada yang mengartikannya sebagai pakaian yang menutup bagian tubuh wanita. Jadi pakaian yang menutup semuanya dari atas sampai bawah. Jadi kan di tafsir mengenai jilbab ini kan ada perintah untuk menutup. Nah, ketika perintah untuk menutup ini, itu para ulama mencoba untuk menafsirkan. Jadi yang disuruh tutup itu yang mana gitu. Apakah yang ditutup yang atas doang, atau bagian badan doang, atau yang ditutup itu semuanya gitu. Jadi Al-Biqai sebagai contoh di sini, beliau bilang kalau perintah pakai jilbab itu adalah perintah untuk menutup tangan dan kaki, maka yang dimaksud adalah baju. Di perempuan mesti pakai baju buat nutup tangan sama kaki. Kepala nggak usah. Ini kan kalau-kalau gitu. Kemudian kalau misalkan perintah untuk memakai jilbab ini adalah untuk menutup kepala, maka jilbab yang diperintahkan tersebut adalah berupa kerudung menutup wajah dan leher perempuan. Tapi kalau jilbab di sini itu maknanya adalah menyeluruh, yakni pakailah jilbab untuk menutupi semua bagian tubuhmu, maka perintah untuk pakai jilbab ini adalah untuk menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi kan para ahli fikih nantinya mengijma'kan bahwasanya aurat perempuan itu di dalam kesempatan dia bertemu dengan orang yang ajnabi, orang asing, itu seperti auratnya ketika sholat, yaitu muka dan telapak tangan, atau bahkan telapak tangan juga bisa memunculkan syahwat. Masalah ini kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Quraish Shihab dengan mengutip pendapat Toba-Tobai dan Ibnu Ashur. Toba-Tobai menyampaikan bahwa jilbab dalam arti pakaian adalah yang menutupi seluruh badan, dan jilbab dalam arti kerudung adalah yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibnu Ashur memahami jilbab sebagai pakaian yang lebih kecil dari jubah, tapi lebih besar dari kerudung. Jilbab, menurut Ibnu Ashur, diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisinya itu melalui pipi hingga menutupi seluruh bahu dan juga belakangnya. Jadi kalau kita lihat Pak Quraish Shihab itu menafsirkan Al-Quran, beliau itu banyak menukil pendapat para ulama mufasir sebelumnya. Di Muqaddimah tafsirnya itu beliau bilang bahwasanya tafsir ini isinya itu adalah nukilan-nukilan. Yang pertama nukilannya itu adalah dari Prof. Muhammad Said Tontowi. Kemudian juga beliau nukil dari Hasan Al-Banna. Kemudian beliau juga banyak menukil dari Mutawalli Sya'rawi. Kemudian yang paling utama adalah beliau ngutip dari Al-Biqai. Selanjutnya beliau mengutip daripada Toba-Tobai dan beliau mengutip dari Ibnu Ashur. Nah, kalau kita lihat latar belakang mufasir yang beliau kutip, itu enggak dari satu mazhab. Toba-Tobai ini orang Syiah, dan dalam pergerakan juga begitu. Enggak semuanya ini gerakannya gerakan
tradisionalis, ada juga gerakan reformis yang beliau kutip di dalamnya. Muhammad Quraish Shihab lalu menyampaikan asbabun nuzul ayat mengenai jilbab ini. Hematnya, sebelum ayat ini turun, cara berpakaian wanita merdeka dan budak adalah sama, sehingga seringkali para wanita diusili oleh kaum lelaki. Untuk menghindari gangguan tersebut dan juga untuk menampakkan kehormatan wanita muslimah, ayat tersebut turun sehingga para muslimah dapat dengan mudah dikenali dengan jilbab yang mereka pakai, juga guna menghindari gangguan dari laki-laki usil di sekeliling mereka. Muhammad Quraish Shihab memberikan pemaparan mengenai beberapa karakteristik cara berpakaian wanita muslimah. Antara lain, jangan bertabaruj, berpakaian tapi seakan-akan telanjang. Kemudian yang kedua adalah jangan memakai pakaian yang mengundang perhatian pria. Di masalah dua ini pastinya muncul polemik. Polemiknya adalah yang disalahkan itu adalah pakaian atau otak prianya. Gerakan feminis pastinya banyak menyimpulkan hal ini. Jadi ada beberapa orang yang punya gerakan itu membebaskan kayak ya aku pakai pakai apa aja. Masalah nafsu atau enggak itu tergantung matamu yang melihatnya gimana. Padahal kalau kita telah lebih lanjut sebenarnya yang paling benar itu adalah kolaborasi. Yang satu menutup, yang satu menjaga matanya gitu. Jadi memang perintah Al-Quran atau perintah Islam itu paling utama adalah yang laki-laki godul basar, yang perempuan menutup aurat. Dan itu terus berkolaborasi, bukan untuk saling menyalahkan salah satu gender dari yang lainnya. Kemudian Pak Quraish Shihab mengatakan jangan memakai pakaian transparan dan juga jangan memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Dan beliau di sini dengan pemaparan karakteristik cara berpakaian, Pak Quraish nggak ngejelasin wajibnya jilbab atau secara eksplisit bilang pakailah pakaian yang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi beliau dengan moderatnya itu menyampaikan hal ini supaya nantinya yang mau berjilbab ya silahkan. Tapi kalau kamu emang belum bisa berjilbab ya silahkan. Intinya tetap dengan karakteristik pakaian wanita muslimah yang beliau sebutkan. Pesan dan kesimpulan, tafsir karya ulama Nusantara mesti diapresiasi dan dikaji secara produktif. Karya mereka adalah motivasi untuk kita dalam menginovasi bidang ilmu pengetahuan. Al-Ibris menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, sangat merindukan sentuhan nilai Al-Quran, sehingga oleh Kiai Bisri dikarang tafsir berbahasa Jawa. Begitupun Muhammad Quraish Shihab, di Al-Azhar, beliau mengarungi lautan literasi. Pemikiran demi pemikiran para ahli sudah menjadi makanannya sehari-hari. Ia pulang ke Indonesia menyajikan pemikiran tersebut bagi bangsa Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan niatnya adalah mencerdaskan kader bangsa guna menghadapi problematika kontemporer pada masa kini juga masa yang akan datang. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian atau pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya.